Ya, jadi kita semua ini hidup ada awal, ada akhirnya. Nah, bicara awal sampai akhir itu ternyata ada tahap-tahap. Jadi ada tahapan-tahapan itu yang bisa dilewati atau juga tidak bisa dilewati. Sedikit cerita nih, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kira-kira ya sekitar beberapa tahun silam saya ini pernah datang ke Jogja, dan kebetulan saya bertemu nih dengan seseorang yang saya anggap ini luar biasa ya. Jadi luar biasa dalam arti pemahaman tentang, kalau kita bicara kehidupan, hidup dan kehidupan antara jiwa dan raga, ini beliaunya ini menurut saya sangat paham banget. Nah, di situ ada salah satu cerita ini yang berhubungan dengan konsep kehidupan. Artinya begini, jadi manusia, jadi kita semua ini hidup ada awal, ada akhirnya. Nah, bicara awal sampai akhir itu ternyata ada tahap-tahap. Jadi ada tahapan-tahapan itu yang bisa dilewati atau juga tidak bisa dilewati. Nah, di versi pemahaman Jawa itu tahap-tahap itu kalau nggak salah dibagi 7 ya. Jadi 7 itu apa saja? Itu yang pertama itu ada istilah itu mijil. Jadi istilah mijil ini maknanya itu keluar atau muncul. Jadi di sini itu pada saat seseorang ya atau bayi lahir di dunia, itu adalah salah satu wujud dari mijil itu sendiri. Jadi terlahir, bahasanya gitu. Nah, kondisi di mijil ini itu adalah kondisi yang dianggap ini bersih dan suci. Jadi asal usulnya manusia itu dalam kondisi bersih dan suci, tidak pakai apa-apa dan tidak dengan siapa-siapa, artinya ya sendiri gitu. Nah, pada masa mijil ini orang itu ya, artinya bayi itu sendiri juga tidak mengenal siapa-siapa, bisanya ya cuman menangis lah, ataupun mulai berkata-kata tetapi tidak jelas. Itu makna mijil ya. Lalu yang kedua ini ada tahapan setelah namanya masa mijil, itu ada masa anak-anak. Nah, masa anak-anak ini itu kalau di Jawa ini tahapannya dinamakan kinanti. Jadi itu masa penantian ya. Jadi di masa penantian ini ya sudah tahu sendiri sifatnya anak-anak itu seperti apa. Isinya itu ya seneng, kalau nggak seneng ya marah-marah. Dia belum bisa menggunakan logikanya. Jadi ya maunya sendiri gitu. Ini masa penantian. Masa penantian apa? Masa penantian sampai dia mulai dikenalkan yang namanya rasa. Jadi dia itu belum punya perasaan atau rasa. Intinya cuma itu aja. Itu di masa yang namanya kinanti lah, masa penantian atau masa anak-anak. Nah, setelah itu baru ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, itu yang dinamakan masa Asmorondono ya, bahasanya di versi Jawa gitu itu. Jadi Asmorondono itu atau masa akil balik, kalau di Islam mungkin katakannya seperti itu. Manusia atau anak ini mulai dikenalkan dengan yang namanya rasa dan perasaan, jadi gitu. Jadi di masa ini dari anak-anak tadi mulai dikenalkan yang namanya suka sama seseorang, misalkan kayak gitu. Mulai dikenalkan apa yang namanya mungkin cinta kayak gitu. Ada rasa cemburu, dia mulai berkenalan dengan itu. Nah, itu terjadi di masa-masa setelah akil balik ya. Itu digambarkan dengan masa Asmorondono. Asmoro itu boleh dibilang seperti asmara ya. Jadi pengenalan itu. Nah,
masuk di tahap berikutnya, itu adalah masa keempat, itu yang dinamakan dengan istilah dandang gulo. Nah, dandang gulo ini kalau dibahasakan Indonesia gitu, dandang itu tempat, gula itu manis ya. Jadi artinya di situ terjadi suasana yang boleh dibilang itu serba manis, artinya serba menyenangkan. Apa itu? Kalau tadi sebelumnya ini bicaranya tentang asmara, maka dandang gulo ini diibaratkan dengan terjadinya atau saat orang itu mengalami ya yang namanya fase pernikahan. Nah, kalau di fase pernikahan ini orang isinya adalah suka, seneng, itu yang terjadi. Jadi isinya semanis madu lah, bahasanya seperti itu. Itu namanya fase di dandang gulo. Nah, di fase berikutnya ini ada yang dinamakan tahap kelima ya, itu namanya pangkur. Pangkur ini kalau diartikan bisa menolak atau mengabaikan. Jadi menolak mengabaikan itu artinya pada saat seseorang ini sudah memasuki masa rumah tangga, dia akan menolak godaan. Ya, godaan macam-macam lah, godaan duniawi itu, karena dia sudah merasa ada tanggung jawab kepada keluarga. Nah, bagi laki-laki nih sebagai kepala keluarga, yang namanya pangkur ini, dia itu mulai bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Kepada keluarganya. Muncullah kemandirian. Jadi kemandirian, dia tidak bergantung orang lain. Lalu dia kuat tangguh menghadapi cobaan. Artinya di pangkur ini, sebagai orang yang masuk di masa pangkur ini, khususnya di laki-laki, dia punya tanggung jawab bekerja untuk menafkahi keluarga dengan cara yang baik dan halal. Itu makna di pangkur. Lalu setelah itu apa? Nah, setelah orang ini berkeluarga, lalu mempunyai anak-anak, itu orang akan masuk di namanya masa gambuh. Jadi masa gambuh ini menjadi orang yang sudah mulai bisa memberikan nasihat dari pengalaman hidupnya, dari perjalanan hidupnya, asam garam yang pernah dia temui, dia bisa mulai memberikan nasihat kepada siapa? Mulai dari keluarga itu kepada anak dan istri, misalkan seperti itu. Lalu ke skop yang lebih luas lagi, mungkin ya kalau ada yang membutuhkan ke orang lain, dia pun bisa memberikan nasihat. Nah, itu ada di masa yang namanya gambuh. Lalu ada fase terakhir dalam kehidupan itu namanya megatruh. Ya, megatruh itu artinya masa, ya dari kata-kata itu bisa disimpulkan suasana kesedihan lah. Megatruh itu kalau dari bahasa versi Jawa, megat itu artinya putus, roh itu adalah jiwa. Jadi di sini adalah masa kematian dari orang itu sendiri. Jadi dari perjalanan tadi, dari mulai yang pertama itu micil, lalu yang kedua itu kinanti, lalu yang ketiga itu namanya asmorondono, yang keempat ini namanya dandang gulo, lalu muncul pangkur, setelah pangkur gambuh, dan yang terakhir ini megatruh. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa melewati? Tidak. Karena banyak juga orang setelah micil itu langsung meloncat ke megatruh. Orang yang dari kinanti ke megatruh juga ada. Maka bagi kita atau bagi orang-orang yang sudah mencapai masa di atas yang namanya pangkur atau masuk di gambuh, itu wajiblah bersyukur karena sudah melewati itu. Dan mulai mempersiapkan apa? Karena dia tinggal satu langkah lagi ke masa megatruh, pastilah hal-hal baik dan seterusnya itu yang akan dilakukan. Kenapa? Karena bagi orang yang menyadari, dia paham banget mulai awal dia lahir dalam kondisi bersih, suci, tidak pakai apa-apa,
tidak dengan siapa-siapa. Nah, pada saat megaduh pun juga akan seperti itu. Dia akan berusaha untuk kembali dalam keadaan bersih dan suci. Dia tidak dengan siapa-siapa dan juga tidak dengan apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa seperti itu? Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, tapi dalam budaya Jawa atau budaya manapun ada yang biasanya nih, itu pada saat orang meninggal diadakan yang namanya ya dimandiin, disucikan gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Tapi apakah seperti itu? Ya, menurut pemahaman yang saya dapat enggak juga. Karena manusia itu ada dua. Ada raganya, ada jiwanya. Kalau yang dimandiin pada saat orang meninggal itu adalah raganya, sementara jiwanya yang bisa membersihkan ya dirinya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya itu tadi, dengan berbuat baik, mengamalkan perbuatan-perbuatan baik. Itu adalah cara membersihkan diri. Jadi itu gambarannya. Jadi maknanya bukan apa-apa, setelah saya mendengar cerita seperti itu, akhirnya muncul pemahaman bagi saya sendiri, dan rasanya senang banget bisa mengetahui itu ya. Jadi dari sebelumnya saya nggak paham tentang itu, akhirnya jadi paham, oh ceritanya seperti ini ya, urut-urutannya seperti ini ya. Itu mungkin gambarannya, jika suatu saat mungkin rekan-rekan ketemu atau ya mungkin tahu tentang itu, paling tidak ada gambaran lah. Makanya sampai di Jawa sendiri tiap masa itu ada istilahnya lagu ya, atau tembang. Bagaimana ada tembang Mijil, ada tembang yang namanya Kinanti, ada tembang Asmorodono. Di situ kalau diulas, mungkin kalau dipelajari, dimaknai satu-satu, mungkin juga akan mencerminkan masa-masa itu tadi. Nah, itu mungkin sekelumit gambaran ya. Semoga bisa menambah wawasan, bisa menambah manfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian, sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Salam.